Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hello. Shalom. Awesome Kid. Yes, I am. Apa kabar? Pasti baik-baik saja. Amin. Dan Kantes percaya bahwa princess and princesses dan juga kakak-kakak trainers Awesome Kids, orang tua kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan pada kesempatan indah kali ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, memuji, menari, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Are you ready? Yang masih lari-lari, yang masih belum berpakaian rapi, yang masih ngunyah-ngunyah, ayo. Kita bangkit berdiri, kita mau memulai pujian dan penyembahan kita. Ya, namun sebelumnya, Kantes ingatkan kembali bahwa kalian boleh langsung like, subscribe, dan juga share. Kalau boleh komen juga ya, untuk setiap ibadah Awesome Kids Online GW Glow Fellowship Center. Baik, Kantes akan pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Ya, semuanya posisi berdoa, dan kita akan mulai menari memuji Tuhan. Amin. Baik, kita posisi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan indah kali ini yang sudah Kau berikan kepada kami, berkat yang melimpah setiap pagi, setiap hari bagi kami. Dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Ayo makin berdiri, kita menari, memuji Tuhan, melompat-lompat, bersuka cita dengan pujian berikut ini. What are we on? What are we on? What are we on? What are we on? This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hallelujah, 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 Jesus is mine. Hide it under Bashando, I'm gonna let it shine. Hide it under Bashando, I'm gonna let it shine. Hide it under Bashando, I'm gonna let it shine, let it shine.
let it shine, let it shine. Yes, this little love of mine. And semuanya tetap bersuka cita karena punya api Tuhan Yesus. Amin. Nah, saatnya kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yuk kita posisi menyembah Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Lihat kanan kiri kalian. Hah? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada cici, meme, koko. Semuanya kita ajak memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Bersama dengan kakak-kakak Trainers Awesome Kids. Yeay. Yuk kita memuji Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami serukan nama-Mu, biar nama-Mu yang ditinggikan. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang bertata di tempat maha tinggi. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati adik-adik Awesome Kids, berkati mama papa kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semua umat manusia, orang percaya yang ada di bumi ini. Engkau Allah yang baik. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay, tepuk tangan dulu. Lagi. Oke, dan sekarang Kantes mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan duduk yang tenang, duduk yang rapi, duduk yang manis, tersenyum, tetap bersuka cita. Kantes dan juga kakak-kakak dari Trainers Awesome Kids mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you so much. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yeay. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. 2022 tahun kemuliaan. Teman-teman, hari ini mamaku yang membawa firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2022 tahun kemuliaan. Tadi itu sama Sela adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak bersuka cita sekali karena akan kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu
minggu apa? Minggu pertama di bulan yang baru. Bulan apa sih? Kemarin kan bulan Mei. Sekarang udah masuk bulan yang baru. Jadi sudah bulan Juni. Oke adik-adik, sekarang sudah siap dengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap dengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau duduk dulu yang manis semuanya. Wow, udah siap duduk manis. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah menari untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya, supaya kami duduk diam, mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Wah, adik-adik, seperti yang Kak Priska bilang tadi, bulan Mei sudah selesai. Kita bilang bye-bye Mei. Dadah bulan Mei. Sekarang kita akan mengucapkan selamat datang kepada bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Bulan Juni adik-adik. Selamat datang bulan Juni. Dan adik-adik pasti adik-adik bersuka cita dong semuanya, karena bulan Juni ini kita sambut dengan berkat kasih karunia Tuhan. Juga adik-adik harus selalu mengucap syukur karena sudah sepanjang bulan Mei kemarin Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati adik-adik beserta keluarga. Oke adik-adik, sekarang siapa nih yang udah siap dengarkan firman Tuhan? Kita udah berdoa loh. Ayo adik-adik duduk yang manis. Semuanya duduk manis. Coba kakak cek 1, 2, 3, 4, 5. Wah, semuanya udah duduk manis. Oke, siap ya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata-kata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan-angkatan yang jahat ini. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Wow, adik-adik, dahsyat dan luar biasa ya hari pencurahan Roh Kudus pada saat itu pada murid-murid Yesus. Nah, pada saat itu murid-murid sedang berkumpul ya adik-adik, sedang berdoa, berkumpul bersama. Wah, luar biasa. Terus juga kemudian Roh Kudus turun pada saat itu dalam bentuk apa? Nyala-nyala api, lidah-lidah api adik-adik. Nah, mungkin untuk saat ini mungkin adik-adik tidak melihat, aduh kakak ini hari raya Pentakosta ya, tapi kok nggak ada lidah-lidah api yang turun? Nah, mungkin adik-adik pada saat ini kita tidak melihat lagi lidah-lidah api seperti pada saat itu adik-adik, tapi tetap Roh Kudus yang sama yang turun untuk kita, yang tinggal di dalam hati kita. Oke adik-adik, dan pada saat itu dahsyat sekali. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan sebelumnya pada saat tadi kakak bacakan. Nah, setelah turun sebagai nyala-nyala api, kemudian murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang disuruhkan Roh itu kepadanya. Nah, tapi orang-orang yang lain yang mendengar, ada yang mendengar pakai bahasa dari daerahnya masing-masing. Misalnya kalau adik-adik di sini nih, mungkin ada yang asalnya dari Jawa, ada dari Sumatera, ada yang orang Batak, orang Jawa, orang Sunda. Nah, mungkin pada saat itu mereka mendengar, oh masing-masing rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Padahal rasul-rasul itu sedang berkata-kata dalam bahasa Roh, cuma didengar mereka seperti bahasa mereka masing-masing. Karena itu apa adik-adik? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang mustahil adik-adik, tidak ada yang tidak mungkin untuk Roh Kudus. Mereka bisa mendengarkan dalam bahasa mereka masing-masing. Padahal pada saat itu rasul-rasul sedang berkata-kata dalam bahasa Roh. Nah, kemudian ada dibahas juga di ayat yang berikutnya, yang ayat 37 sampai 47. Rasul-rasul dan orang-orang yang percaya yang dibaptis, nah, yang sudah menerima Roh Kudus, mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka mau untuk membagikan apa yang mereka punya. Mereka berkumpul dan berdoa. Kemudian ada yang berkelebihan, mereka menjual harta miliknya lalu dibagikan. Tidak pelit adik-adik. Nah, adik-adik lihat ya, semua adalah karya Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, jadi makanya adik-adik boleh mencontoh bahwa orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus tidak pelit adik-adik dan juga rajin berdoa. Mereka berkumpul memecahkan roti bersama-sama adik-adik. Hidup dalam kebersamaan dan tidak berantem, tidak ribut ya adik-adik. Adik-adik belajar juga bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, jangan suka berantem,
jangan suka ribut sama orang lain, tidak boleh pelit ya adik-adik. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah, jadi adik-adik, pada saat hari raya Pentakosta, saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa tidak akan meninggalkan murid-murid sendirian dan akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, mereka menanti-nantikan janji dari Tuhan Yesus. Kemudian turunlah Roh Kudus. Nah, adik-adik, pada saat itu yang kita rayakan hari ini sebagai hari raya Pentakosta, yaitu apa tadi? Hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, kalau sekarang ini kita merayakan Roh Kudus itu tinggal di mana? Tinggal di dalam diri kita. Nah, apa sih yang kita pelajari pada saat hari perayaan Pentakosta ini, hari raya turunnya Roh Kudus? Nah, Kak Priska akan bahas ya. Yang kita pelajari hari ini adalah satu, bahwa Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan adik-adik semua. Nah, pastinya dong anak-anak Tuhan Yesus semuanya mau jadi anak-anak yang baik, apa mau jadi anak-anak yang buruk, yang kelakuannya jahat? Mau jadi anak-anak yang baik semuanya ya adik-adik. Nah, tapi terkadang misalnya nih ada adik-adik yang aduh aku kok masih sering malas ya kakak, aku suka malas berdoa, aku juga suka lupa, kadang-kadang aku sering marah-marah, kadang-kadang aku sering ngomongnya agak kasar, kadang-kadang aku ngambek-ngambek, kadang-kadang aku jahilin teman. Nah adik-adik, kalau adik-adik yang mau untuk menjadi anak-anak yang baik, adik-adik jangan takut. Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan adik-adik untuk menjadi baik dan luar biasa seturut dengan kehendak Tuhan kita. Nah, adik-adik jangan malu kalau misalnya adik-adik merasa masih belum bisa nih untuk rajin berdoa. Adik-adik minta tolong sama Roh Kudus, berdoa sama Roh Kudus juga, mau untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Dan pastinya nanti adik-adik akan diingatkan, pasti ada yang mengingatkan, entah dari orang tua atau dari dalam hati adik-adik sendiri. Kan Roh Kudus tinggal di dalam kita kan. Nah berarti adik-adik nanti akan ingat, oh iya aku tidak boleh ngomong seperti ini. Nah lama-lama adik-adik kalau mau diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus, nanti kehidupan adik-adik, sifat adik-adik akan menjadi semakin baik. Begitu adik-adik. Berikutnya, tadi kakak bilang Roh Kudus itu mampu mengubahkan hidup kita jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, aku punya pertanyaan nih. Gimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa memenuhi kita? Nah, adik-adik jangan takut. Semua adik-adik kan adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kalau adik-adik berdoa sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa sungguh-sungguh dan rajin berdoa, pasti adik-adik akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik nggak perlu takut. Oke adik-adik pasti akan bisa dipenuhi oleh Roh Kudus selama adik-adik mau meminta dan berdoa. Oke adik-adik, jadi ingat ya, harus juga mau rajin berdoa untuk memohon Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Kan bulan lalu sudah dibahas kan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Oke, sekarang kesimpulannya. Tadi kita sudah membahas tentang Hari Raya Pentakosta. Apa itu Hari Raya Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kemudian pada saat Hari Raya Pentakosta, apa yang murid Yesus sedang lakukan? Mereka sedang berkumpul. Nah, kemudian apa sih yang Roh Kudus bisa lakukan dalam kehidupan kita? Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan hidup kita akan bisa diubahkan dari yang
tidak baik menjadi yang baik, dari yang malas jadi rajin, dari yang sombong jadi rendah hati, dari yang suka bohong jadi jujur. Jadi adik-adik harus hidup mengandalkan apa? Harus mengandalkan Roh Kudus untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kemudian satu lagi nih. Bagaimana sih caranya untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, adik-adik mau untuk rajin berdoa dan sungguh-sungguh berdoa untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus memang mengaruniakan Roh Kudus buat siapa? Buat kita anak-anaknya. Jadi pasti Roh Kudus mau untuk hadir di dalam hidup kita. Cuma adik-adik harus juga mau berdoa untuk mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke adik-adik, hebat semuanya. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jadi kita mau berdoa dulu untuk menutup firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami ya, supaya hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami juga mau dituntun dan diubahkan oleh Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap melakukan firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan amin. Adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe di Glow Awesome Kids di channel di bawah ini. Dan jangan lupa buat adik-adik yang mau didoakan atau perlu sharing, kakak-kakak akan selalu hadir untuk kalian. Kalian boleh WhatsApp atau email ke alamat di bawah ini. Oke adik-adik. Nah adik-adik pasti semuanya sudah sangat-sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan melindungi kita untuk mengakhiri masa pandemi COVID ini. Pasti adik-adiknya sebagian ada yang sudah mulai sekolah, ada yang sebagian sudah mulai full sekolahnya terbuka. Oke adik-adik, dan kita menantikan pasti untuk kehidupan kita kembali normal lagi, kembali lagi seperti dulu, kita bisa berjumpa lagi di gereja. Ya adik-adik, kita selalu terus berdoa dan terus menantikan yang terbaik dari Tuhan Yesus, berharap terus kepada Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang terbaik. Oke adik-adik, dan selama menunggu, adik-adik juga jangan lupa harus juga selalu jaga protokol kesehatan. Kalau keluar masih terus pakai masker ya, kalau di dalam ruangan. Dan kalau misalnya tidak perlu keluar atau tidak perlu sekali keluar, tidak usah keluar. Dan kalau misalnya keluar, tadi pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, selalu jaga kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makan sayurnya, makan buahnya, makanannya yang disiapkan oleh papa mama. Oke adik-adik, dan jangan lupa juga untuk selalu rajin berdoa. Oke adik-adik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di firman-firman Tuhan minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.